Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, saya akan menunjukkan sebuah video ya, bagaimana seorang mualaf yang pulang kampung tidak diusir, tidak disiksa ataupun dicaci maki. Sebelum ini saya mengupload beberapa video bagaimana kesaksian-kesaksian para mukallaf ya. Menurut saya pernyataan-pernyataan mereka adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar dan belum pernah saya lihat terjadi di kekristenan. Bagaimana pengakuan mereka, katanya dilumuri pakai lemak babi, dilempari pakai daging babi, ada yang disiksa dan berbagai macam. Tetapi kita melihat bagaimana seorang mukallaf ini pulang kampung tidak dianiaya, malah diketawain sahabat. Sekarang mereka bersuka cita saya masuk Islam. Kalau waktu kita tahu dan saya masuk Muslim, sebenarnya tidak kaget karena berapa tahun 14, 15 yang lalu dulu dia pernah bicara-bicara tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa Arab. Kakak sah, apa masih marah saya masuk Islam? Tidak. Ya. Kakak sah, apa masih marah saya masuk Islam? Tidak. Ya. Oh, Bapak sudah ditawari sama semua ditawari. Semua itu saya sudah tawari. Ya. Dan Oh, Bapak sudah ditawari sama semua ditawari. semua itu saya sudah tawari. Ya. Dan kadang-kadang mereka katakan, oh iya nanti. Tapi bukan karena mimpi, cuma mungkin karena Bapak selalu bilang begitu sampai saya terbayang mungkin begitu, tapi saya tidak tahu Jelaskan dia. tapi tunggu Dia Pak. seperti depan dia kalau dia lihat dirinya telah pakai jubah dan saya pakai kopiah. Ya, jadi seperti itu. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi muslim. Ya sahabat yang terkasih, sebelum saya jelasin mengapa video ini saya upload, kita saksikan dulu pengakuan Yahya Waloni. Bagaimana orang Kristen juga tidak menganiaya dia, walaupun dia selalu menista kekristenan, mengolok-olok kekristenan. Kita lihat apa yang dikatakan Yahya Waloni. Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara gitu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, Nah? orang Kristen. Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, Nah? orang Kristen. Ya sahabat yang terkasih, selain dua orang mualaf ini, saya sering juga melihat ya para mukallaf mereka yang mengaku adalah mualaf dari Manado, dari Papua, dari Tanah Batak, dari Nias, dan dari daerah-daerah kekristenan. Mereka itu tidak pernah mengalami namanya persekusi, bahkan mereka boleh pulang ke kampungnya. Walaupun setelah mereka mualaf, kita sering melihat mereka itu sering sekali mengolok-olok kekristenan, menghina-hina kekristenan. Bahkan ada juga mualaf yang mengentutin Alkitab, menghina-hina ajaran kekristenan sahabat. Dan sebuah fakta yang sangat terbalik ya, ketika seorang murtadin Aceh, kalau pulang ke Aceh, kalau kita lihat ya, bagaimana sahabat ancaman-ancaman dan teror dan pelarangan kepada mereka ketika harus pulang kampung. Demikian juga orang-orang Minang. Orang Minang itu sering ditolak menjadi seorang suku Minang ketika dia masuk Kristen. Banyak orang Minang dan orang Aceh yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di perantauan sering sekali terkendala ancaman segala sesuatu, intimidasi kepada mereka ketika mereka harus menjenguk keluarga mereka di kampung halaman. Ya, hal seperti ini membuat banyak orang-orang yang di Timur Tengah akhirnya memilih masuk Kristen karena mereka melihat sebuah keadilan, sebuah kasih di kekristenan. Hal ini juga pernah dinyatakan oleh seorang profesor
Islam ya, seorang ahli agama Islam yang akhirnya memilih masuk Kristen. Ketika dia melihat di Timur Tengah sana orang banyak dipenjara karena murtad, meninggalkan agama Islam. Suatu saat dia bertemu dengan seorang penceramah. Penceramah tersebut adalah seorang mualaf dari Amerika. Lalu dia tanyai kepada seorang mualaf asal Amerika ini, apakah kamu ketika memilih keluar dari kekristenan, apakah kamu dikejar-kejar FBI? Kata mualaf ini tidak. Apakah kamu mau dipenjara, mau dipersekusi? Jawab mualaf ini, tidak pernah ada begitu-begitu di negara Amerika, katanya begitu. Lalu seorang profesor ini berkata, kenapa di daerah-daerah seperti di negara saya ini, kalau ada orang murtad itu mengalami namanya persekusi dan aniaya, bahkan dipenjara, tetapi kalau mualaf disanjung. Nah, hal seperti itu juga bukan rahasia umum loh, terjadi di negara tetangga kita. Kalau ada orang mualaf itu pasti disanjung, dipuja gitu. Tapi kalau ada orang murtad dianggap lakukan sebuah perbuatan kriminal. Inilah sahabat yang terkasih, dari fakta-fakta begini ya sahabat ya, dari fakta-fakta begini, sesuatu yang terjadi, yang kita lihat, yang kita rasakan, kita bisa memilih sebuah kebenaran. Kita bisa memilih mana Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar sahabat pasti mengajarkan sebuah keadilan, pasti mengajarkan sebuah kasih, mengampuni, dan tidak mengajarkan untuk menghabisi nyawa orang yang meninggalkan dia. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Penghakiman itu ada waktunya, bukan kita yang menghakimi, tetapi nanti suatu saat di pengadilan di sana. Nah, saya melihat ya, kadang-kadang cukup sedih sekali kalau melihat orang-orang ya, khususnya ya orang-orang Aceh, orang-orang Sumatera Barat, kalau ada mereka itu yang memilih keluar dari agama Islam, sering mengalami penolakan. Salah satu kesaksian dari Cut Fitri, mungkin itu banyak sekali di YouTube kita lihat sahabat, bagaimana ketika Cut Fitri memilih keluar dari agama Islam, dia dipersekusi, diseret-seret, diparek, bahkan anaknya sahabat dipisahkan dari Cut Fitri ini, dari ibunya, sampai Cut Fitri menangis-nangis memohon kepada keluarganya dan orang-orang Aceh agar anaknya tidak diambil dari dirinya karena dia meninggalkan agama Islam. Tetapi syarat tersebut tidak diperdulikan oleh orang-orang yang berada di Aceh. Anak itu tetap dipisahkan sahabat. Nah, bagaimana coba kalau kita lihat seperti itu ya, miris ya sahabat ya. Bagi saya itu cukup miris sahabat. Bagaimana orang beragama mempercayai sebuah kepercayaan harus melakukan ketidakadilan begitu. Masa iya anak harus dipisahkan dari ibunya karena pindah agama? Cobalah saudara pikir. Seperti Dan Cimumek tadi, bukan dipersekusi sahabat, malah diketawain. Orang Kristen tahu sahabat, mereka itu berada dalam kepastian, bukan di dalam yang mudah-mudahan ya, bukan di dalam keraguan, tetapi dalam kepastian. Makanya kalau ada orang yang tinggalkan Tuhan, diketawain sama orang Kristen sahabat. Apalagi Dan Cimumek ini menurut orang sekitarnya 15 tahun lalu katanya sudah sering berbicara tentang Islam, sering berbicara Arab, sering berbicara tentang Al-Quran. Ini sesuatu rahasia yang mengejutkan saya. Padahal Dan Cimumek menurut informasi yang saya ketahui belum ada setahun memilih masuk Islam, tetapi menurut orang di kampungnya katanya sudah 15 tahun lalu sudah berbicara tentang Islam dan Al-Quran. Nah, orang Kristen sahabat, untuk apa mempersekusi orang yang meninggalkan Yesus? Keselamatan masing-masing. Kalau nggak mau selamat, nggak mau ikut Tuhan Yesus, ya silahkan, kan begitu. Yang penting ya kita kasih tahu, kita kabarkan bahwa keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Tapi untuk mempersekusi, untuk menghakimi dia, jangan harapkan hal seperti itu kepada orang Kristen sahabat. Dia tidak akan melakukan hal tersebut. Sama seperti Yahya Waloni tadi ya. Kalau kita pikir ya miriplah dengan Dan Cimumek. Dan Cimumek juga kan sering mengolok-olok Tuhan orang Kristen, mengolok-olok Alkitab, mengolok-olok ajaran kekristenan ya. Tetapi ketika dia pulang kampung, ada nggak dilempari dia? Kamu penghina Kristen, penista agama Kristen, tidak boleh kamu pulang ke Manado. Tidak ada kan? Sama dengan Yahya Waloni tersebut. Yahya Waloni pun walaupun dia selalu menghina-hina ajaran Kristen, menista agama Kristen, menista kepercayaan Kristen sahabat, sering itu pulang ke timur sana sahabat. Ya bahkan di penjara dia tidak dipersekusi oleh orang-orang Kristen yang ada di penjara tersebut. Malah mereka tunjukkan bagaimana mengasihi musuh. Keren ya. Aduh, kalau melihat-lihat seperti ini sahabat, saya merinding sekali melihat ajaran Tuhan Yesus yang dipraktekkan. Sekalipun orang-orang dalam penjara loh, mempraktekkan bagaimana mereka harus mengasihi musuh. Itu
yang tidak mungkin bisa ditiru oleh agama yang baru dipeluk oleh Dance Mumek, Ustadz Yahya Waloni. Tidak mungkin mereka bisa melakukan hal tersebut. Kekristenan selalu terdepan untuk menunjukkan, untuk mengayomi, untuk memberikan rahmat, kedamaian kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi luar biasa ya, Kristen mampu mengayomi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Keren. Demikian sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.